Terima kasih Pak Andriawan Subekti atas waktunya. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat ya Pak? Sudah, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Musli, Ibu Cucu, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir baik di Zoom ataupun di medsos LP POMUI lainnya. Eh, Kali ini saya akan mencoba menceritakan bagaimana success story PT Ensefal Putra Mega Trading mendapatkan sertifikasi halal. Untuk konten yang akan disampaikan pada sesi kali ini, yang pertama adalah tips sukses memperoleh sertifikasi halal. Yang kedua adalah tantangan dan peluang dalam logistik halal. Yang ketiga, pengalaman sertifikasi halal bersama LP POMUI. Yang keempat, program LP POMUI yang pernah digunakan dalam mendukung dan mempercepat proses sertifikasi halal. Tapi untuk sebelum masuk ke materi, mohon izin untuk memperkenalkan PT Ensefal Putra Mega Trading. Ya, sekilas mengenai PT Ensefal Putra Mega Trading, kami adalah pharmaceutical dan healthcare distribution and logistic company yang didirikan pada 1 Oktober 1973. Ya, kami memiliki 3 DC di Jakarta, DC di Cikarang, dan DC Surabaya atau Distribution Center. Dan kami memiliki 48 cabang dari Sabang sampai Merauke. Lalu sertifikat yang telah kami miliki saat ini hingga saat ini, yang pertama adalah lisensi atau izin PBF ya, perusahaan besar farmasi. Lalu kami juga memiliki sertifikat CDOB. Selanjutnya kami juga memiliki izin penyalur alat kesehatan dan juga CDAKB-nya. Lalu kami juga memiliki ISO 9001, ISO 45001 mengenai K3 dan ISO 27001 mengenai security informasi. Dan kami juga tentunya memiliki sertifikat halal insurance system atau sertifikat halal. Dan terakhir kami mendapatkan SMKPO untuk distribusi, yaitu Quality Management System untuk proses makanan. Baik, kita masuk ke tips sukses memperoleh sertifikasi halal. Jadi ada 4, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini yang bergerak di bidang distribusi yang sama dengan kami. Jadi yang paling pertama untuk tips sukses memperoleh sertifikasi halal itu adalah support manajemen tentunya ya. Yang kedua mengenai komitmen, karena kalau ada support manajemen tapi tidak ada komitmen juga tidak jalan. Yang ketiga benchmark atau kita bisa mengukur melihat perusahaan kita dengan perusahaan lain seperti apa. Dan yang keempat atau terakhir itu melakukan implementasi. Baik, saya coba jabarkan satu persatu bagaimana manajemen mensupport sehingga kami sukses memperoleh sertifikasi halal. Yang pertama, dari manajemen itu memberikan kesempatan kami untuk melakukan training. Jadi saat itu kami benar-benar blank apa itu sistem jaminan halal, apa itu tentang sertifikasi halal. Jadi yang kami lakukan pertama adalah tim atau orang yang ditunjuk untuk menjalankan sertifikasi halal ini diberikan training. Kebetulan waktu itu kami training di IHTEC, jadi training eksternal di IHTEC. Setelah kami training, dari manajemen memberi penunjukan penyelia halal, karena penyelia halal ini wajib ya Bapak Ibu. Maaf.
Wajib dimiliki penyelia halal. Jadi setelah kami training di luar, lalu penunjukan penyelia halal. Penyelia halalnya ini melakukan uji kompetensi di LSP MUI. Dan ketika sudah mendapatkan sertifikat kompetensi, maka sah ditunjuk sebagai penyelia halal. Yang tidak kalah penting support dari manajemen adalah infrastruktur. Jadi tadi sudah sempat dijelaskan oleh Ibu Cucu bagaimana kita menyediakan eh, bangunannya. Lalu kalau kita ada di distribusi logistik, bagaimana truknya untuk bisa sesuai dengan apa yang tadi titik-titik kritis yang sudah ditentukan. Lalu fasilitas kalau memang ada yang tidak sesuai harus dikarantina, tadi penyediaan paletnya, lalu pencuciannya dengan sabun atau dengan media yang memang sudah memperoleh sertifikat halal juga. Ini tentunya adalah support manajemen yang sangat berarti sehingga kita bisa sukses melakukan sertifikasi halal. Yang kedua, um, ketika manajemen sudah mensupport, lalu yang kita lakukan adalah komitmen bersama. Ya, jadi manajemen memberi penunjukan tim manajemen halal. Jadi diberikan surat oleh manajemen, surat penunjukan tim manajemen halal ini ada penyeli halal dan anggota-anggotanya. Tentunya anggotanya ini dari berbagai departemen sehingga secara keseluruhan departemen yang ada di perusahaan kami terlibat dalam tim manajemen halal. Tentunya perwakilan-perwakilan dari manajemen ini mempunyai tugas masing-masing. Nah, pembagian tugasnya kami cantumkan pada manual sistem jaminan halal. Pembagian tugasnya sebagai salah satu contoh, um, ini perwakilan dari QA, RA atau QS. Yang pertama, menyusun dan mengevaluasi prosedur pemeriksaan produk datang yang dapat menjamin konsistensi produk sesuai daftar produk halal yang telah disetujui LPP MUI. Menyusun dan mengevaluasi sistem pengendalian dan pengawasan yang dapat menjamin konsistensi distribusi halal, dan selanjutnya. Jadi, tips sukses yang kedua adalah komitmen, Bapak Ibu. Ya, kalau manajemen sudah mensupport, tinggal kita yang berkomitmen. eh, Orang-orang yang sudah ditunjuk di sini dibagi tugasnya dan kita berkomitmen untuk siap menjalankan ini. Yang ketiga, iya, kami masih blank waktu itu, masih agak bertanya-tanya apa sih sertifikat halal, karena benchmark kami sebenarnya ke manufaktur, ke pabrik, tapi untuk ke jasa distribusi logistik itu masih sangat jarang sekali, sehingga kami menghubungi halal partner, bertanya-tanya bagaimana jasa logistik ini untuk mendapatkan sertifikasi halalnya. Selain itu, kami juga cari benchmark ke industri sejenis atau yang industri logistik. Waktu itu kebetulan kami berpartner bekerja sama dengan salah satu logistik yang sudah memiliki sertifikasi halal. Akhirnya kami datang ke sana, tanya-tanya, meminta sharingnya, lalu kami melakukan gemba. Kami lihat di gudangnya. Oh, ternyata harus diberi tanda. Oh, ternyata ketika penerimaan itu harus ada dokumen penerimaannya. Nah, ketika sudah training, sudah ada penunjukan, sudah komitmen membuat manual halal dan benchmark, sudah melakukan benchmark, kami siap untuk melakukan implementasi. Iya, implementasi ini kami masih coba-coba, makanya kami dalam implementasi ini kami melakukan pilot project. Ya, yang pertama kami daftarkan adalah DC Jakarta dan cabang.
Jakarta satu waktu itu, yang memang sama-sama di Jakarta. Dan alhamdulillah ketika audit, ketika persiapan dan audit itu dinyatakan tanpa kelemahan, dan akhirnya kami mendapatkan sertifikat halal untuk dua fasilitas tersebut, DC Jakarta dan cabang Jakarta satu waktu itu. Nah, setelah selesai mendapat sertifikat halal, kami kumpul kembali, kami evaluasi bagaimana kemarin proses-proses kami mempersiapkan ini. Lalu kami sampaikan ke manajemen, bagaimana nih sudah palet proyeknya sudah berhasil, kita roll out. Akhirnya kita roll out, dan roll out-nya ini kami masih ragu-ragu. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa timeline ini timeline terbaru setelah kami optimis. Sebelumnya timeline kami untuk menyelesaikan sertifikasi halal 3 DC dan 48 cabang itu eh, kami beri timeline di Desember 2023 baru selesai gitu. Tapi alhamdulillah ternyata proses-prosesnya itu diberi kemudahan, kelancaran. Jadi tahun 2021 itu bulan Agustus kami baru 18% ya dari seluruh fasilitas kami yang berhasil mendapatkan sertifikat halal. Lalu kami sebut di sini fase kedua. Fase kedua itu kami daftarkan 11 fasilitas ditambah 2 DC, berarti 13 fasilitas. Nah, dari sinilah kami benar-benar optimis seperti diimbus karena kami ketemu dan mendapat fasilitas dari halal partner. Akhirnya kami sangat optimis langsung mendaftarkan 29. Tadinya mau 30, tapi ada satu cabang yang memang waktu itu uh, ada proses perpindahan gedung, jadi akhirnya ditinggal. Jadi kami mendaftarkan sisanya itu di fase kedua, kami daftarkan seluruh fasilitas kecuali yang cabang sedang proses pindah alamat, itu kami tinggal satu. Dan alhamdulillah sampai di November 2022 roll out-nya selesai, kami menyelesaikan 3 DC dan 48 cabang telah tersertifikasi halal semua. Apa sih tantangan dan peluang dalam logistik halal? Tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Ibu Cucu ya. Tantangan yang kami rasakan ketika menjalankan logistik halal ini, yang pertama, banyak industri sejenis yang belum melakukan sertifikasi halal, sehingga pada saat itu kami sangat minim informasi, eh, sehingga harus mencari-cari, harus benchmark dan mengumpulkan semua informasi sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah tantangan dalam melakukan identifikasi dan klasifikasi produk halal dan non halal. Ini nyata kami alami karena kami distribusi ya yang memang menyalurkan sekitar saat ini adalah 6.000 SKU. 6.000 SKU itu kami harus klasifikasikan produk halalnya mana, produk non halalnya mana, dan itu akhirnya kami dibantu dengan sistem. Nah, makanya yang ketiga itu tantangannya adalah kesiapan fasilitas dan sistem kita. Jadi kalau semua dokumen tadi sudah disiapkan, semangat dari tim manajemen halalnya sudah semangat, uh, tetapi kesiapan fasilitas dan sistemnya juga tidak mendukung, itu terus terang menjadi tantangan. Ya, tetapi dalam menjalankan ini juga tentunya ada opportunity ya yang kami alami. Ya, ketika kita sudah melakukan sertifikasi halal ini, tentunya akan menambah value perusahaan. Value perusahaan bahwa Enceval telah mensertifikasi halal seluruh
fasilitas gudang dan fasilitas distribusinya. Jadi memang ini tentunya peluangnya ini sangat menambah value perusahaan ya. Yang kedua adalah peluang untuk menarik partner bisnis baru tentunya. Jadi memang betul yang disampaikan Ibu Cucu, kalau ada partner bisnis yang misalnya consumer, produk saya sudah halal, saya mau didistribusikan, tetapi distributor saya belum sertifikasi halal. Nah, itu tentunya bisa nggak jadi berpartner ya. Jadi di sini sangat membuka peluang kesempatan untuk menarik partner bisnis baru bergabung bersama kami sebagai distributor. Yang ketiga, opportunity-nya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen tentunya. Ya, kalau misal produknya sudah halal, lalu distributornya belum memiliki sertifikat halal, ya tingkat kepercayaannya tentunya agak sedikit menurun. Tapi kalau kita selaku logistik, selaku distribusi telah memiliki sertifikat halal, ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen ya. Yang keempat, uh, opportunity-nya adalah kenapa Encephal lebih dulu mempersiapkan, ya ini kami menjadi yang selangkah lebih maju dalam mendapatkan sertifikat halal dibanding kompetitor tentunya. Itu memang harapan dari manajemen juga ya. Yang kelima ini kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang akan diberlakukan di 2024. Kami telah siap di akhir tadi ya, di November 2022 kami sudah siap, sudah mensertifikasi seluruh fasilitas distribusi kami. Tentunya itu menjadi ya kepatuhan kami, bentuk kepatuhan kami terhadap pemerintah, regulasi pemerintah. Materi yang ketiga, ini tentang pengalaman sertifikasi halal bersama LP POMUI. Ya, secara lembaga tentunya LP POMUI ini sudah mempunyai sistem yang mudah digunakan, lalu sistemnya sudah juga terintegrasi dengan lembaga lain. Tadi digambarkan oleh Bu Juju ada BPJPH, ada macam-macam tadi ya. Itu sudah terintegrasi semuanya. Dan Bapak Ibu di sini yang belum mengajukan atau belum berkesempatan untuk membuat sertifikasi halal itu jangan khawatir, sistemnya sangat mudah yang kami alami untuk pemenuhannya, untuk uploadnya itu di sistemnya sangat mudah. Untuk personilnya kami pernah sempat googling, sempat cari searching, sempat riset di LinkedIn, ya jadi kami sebelum audit itu kami coba riset siapa sih auditornya. Ternyata personil-personil dari LP POMUI semuanya kompeten dan memang sangat kompeten yang kami alami. Kami cari, kami riset siapa auditornya, ternyata memang orang-orang ahli di bidangnya. Jadi yang diturunkan mengaudit kami itu memang orang yang mengerti logistik, mengerti distribusi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu ya memang nyambung dengan dunia kami, dunia logistik. Tetapi tentunya pertanyaan-pertanyaan klausul-klausul di sertifikasi halal. Selain itu, pengalaman kami dengan LP POMU ini yang sangat berkesan menurut saya, all out. All out itu ya, saya rasa yang dihadapi oleh LP POMU ini mungkin se-Indonesia ya, tapi tetap responsif, ya ramah menjawabnya. Terus juga yang paling berkesan di saya ya mau melayani, karena waktu itu eh, kami memang blank sama sekali, belum mengerti apa itu sertifikasi halal, tapi sampai akhirnya kami mengerti ketika ada informasi-informasi webinar atau informasi tentang update itu kami terinformasi. Eh, di chatbotnya juga bukan robot ya, bukan robot. Jadi biasanya kita
selaku customer itu akan kurang respect kalau chattingnya itu dengan robot gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau di LP Pomu ini chatting yang jawab orang, dikasih nama bawahnya Bu Feby waktu itu. Saya sering chatting. Lalu eh, yang selanjutnya mengenai proses SJPH ini dapat terintegrasi dengan sistem mutu lainnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya sistem mutu seperti ISO atau apa itu bisa diintegrasikan sehingga kita bisa lebih cepat untuk memenuhi persyaratan-persyaratan sertifikasi halal. Jadi waktu itu yang kami alami adalah kami hanya merevisi sedikit sekali, merevisi sedikit prosedur atau SOP yang sudah ada karena kami sudah memiliki sertifikat ISO 9001 ya. Jadi dari situlah prosedur-prosedur itu yang sedikit sekali dirubah, sedikit sekali disesuaikan supaya bisa memenuhi persyaratan sertifikasi halal ini untuk prosesnya. Dan memang kalau secara service ya excellent lah LP Pomo ini. Ini saya sampaikan berdasarkan ya memang yang kami alami Bapak Ibu, karena awalnya kami sangat ragu, 48 cabang, 3 DC, ini kapan selesainya? Sementara peraturan pemerintah tahun 2024 sudah mulai gitu. Walaupun diberlakukan dari 2019, tapi nanti kan ada grace period itu di tahun 2024. Apa selesai 48 cabang dan 3 DC ini. Tapi ternyata alhamdulillah di akhir 2022 di November kami bisa selesai semua. Ya ini semua karena memang prosesnya tidak sesulit yang awal-awal kami bayangkan ya Bapak Ibu. Dan yang terpenting di poin keempat ini, program tadi sudah sempat disampaikan, ternyata kami tidak banyak tahu ya program LP POMUI yang sangat membantu. Tapi maksudnya gini, ada banyak program-program yang terus berkembang, terus dikembangkan oleh LP POMUI, tapi kami dengan satu program saja sudah puas, sudah bisa menyelesaikan proses sertifikasi halal ini. Apalagi kalau kami manfaatkan itu semua program dari LP Pemui yang bagus-bagus tadi disampaikan oleh Ibu Cucu. Nah, halal partner ini tadi yang saya sempat sampaikan bahwa kami merasa terimbus kayak diinjeksi gitu, kayak diinjek. Akhirnya kami optimis 30 cabang langsung kita daftarkan, itu berkat halal partner Bapak Ibu. Jadi sebelumnya kami ragu-ragu pilot project, terus daftarin 5 dulu deh, daftarin 4 cabang dulu gitu. Tapi setelah ketemu dengan halal partner, kami sangat pede untuk mendaftarkan semua fasilitas kami. Oleh karena itu, kami dari PT Ensefal sangat appreciate dengan halal partner yang sudah mendampingi kami. Bu Rohil, thank you very much Bu Rohil telah mendampingi PT Ensefal yang selama ini sehingga proses sertifikasinya selesai. Lalu program LP Pomui yang karena kami melakukan proses sertifikasi ini di masa pandemi, kami menggunakan program LP Pomui audit MOSA ya. Waktu itu terlihat semua kita pakai masker. Jadi audit MOSA ini audit onset tapi termodifikasi Bapak Ibu. Jadi kami audit dokumen dan audit lapangan itu menggunakan Zoom. Jadi di HP mau melihat fasilitasnya mana, fasilitas tempat mencuci itu by Zoom dilihatin. Kami bawa-bawa kamera yaitu ke gudang, ke tempat pencucian, lalu dokumennya kami share di Zoom dokumen kelengkapan kami. Ya, itu saya rasa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sesi ini. Terima kasih untuk LP Pemui atas
pendampingannya sehingga kami bisa, dan Bapak Ibu di sini tadi saya perhatikan banyak juga yang di bidang logistik ya, masih menanyakan bagaimana untuk mendapatkan manual halal, bagaimana penunjukan penyelesaian halal. Nah itu monggo Bapak Ibu yang bergerak sama-sama dengan kami di bidang logistik, eh, ternyata mensertifikasi halal perusahaan kita yang sama-sama di bidang logistik itu tidak sesulit yang dibayangkan sebelumnya. Yang penting tadi ada uh, support dari manajemen, ada komitmen bersama ya. Dengan komitmen itu kita bisa jalan, dan kalau masih ada ragu kita bisa benchmark, atau monggo bisa tanya-tanya ke kami, ke Ensepal, dipersilakan. Selain itu juga ya tentunya setelah dukungan manajemen, setelah um, tadi komitmen dan benchmark, setelah ilmunya dan pengetahuannya, supportnya sudah lengkap, go dijalankan, diimplementasikan. Begitu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.